Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada para pengasuh, para asatidz, para asatidzah, pengurus dan santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Putra, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan satu anugerah, mendapatkan satu kunjungan dari seorang ulama besar yang kita miliki. Beliau Kiai Haji Muhammad Idris Ramli, atau mungkin biasa dikenal dengan Kiai Idris Ramli, yang merupakan seorang kiai pakar aswaja. Biasanya di kalangan pesantren beliau dikenal sebagai pendekar aswaja, atau mungkin dokter bid'ah, ada yang mengatakan, karena beliau sering menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan akidah asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara singkat biografi beliau ini tadi sudah sampaikan, merupakan produk santri Tulen. Artinya beliau sangat lama di pondok, hampir 18 tahun mondok di Sukogiri, ya, yang juga pondoknya pengasuh Abuya Muhammad Kamal Polisyifa. Dan langsung saja kita serahkan waktu dan tempat kepada beliau untuk memberikan nasihat, tausiah atau motivasi kepada antum semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, waktu dan tempat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Putra. Ini di depan ini ada Gus Musyafa, Gus Udin, dan Gus-Gus yang lain, para pengurus, para asatidz yang juga saya hormati, para santri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, malam ini saya bisa bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Ulum. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama guru-guru kita semua, dan terutama bersama baginda Rasulullah SAW. Adik-adik yang saya hormati, belajar di pondok itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Terutama pada masa-masa seperti sekarang ini, masa banyak fitnah. Fitnahnya apa? Mulai dari fitnah televisi, fitnah handphone, Android, internet. Ini gara-gara televisi, Android, internet, kerusakan semakin merajalela. Dan ini satu-satunya cara
kita ini bisa selamat kalau belajar masuk pondok. Karena di pondok ini kan nggak boleh pegang HP. Cuma kalau pulang pegang HP. Sebentar-sebentar ya nggak apa-apa lah. Nah, jadi pondok ini yang memang sekarang ini menjadi penyelamat. Sabda Rasulullah SAW, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama kali muncul dalam keadaan terasing. Artinya apa? Orang yang masuk Islam awalnya sedikit, lalu di akhir zaman menjadi sedikit lagi terasing. Jadi Islam ini terasing di akhir zaman. Artinya tertindas, dikejar-kejar. Dulu asalnya Islam tertindas, di akhir zaman ini bukan cuma sedikit saudara, tapi tertindas. Di akhir zaman umat Islam ini tidak bebas. Karena di akhir zaman ini umat Islam terasing, maka sabda Rasulullah, fatuba lil ghuraba, maka beruntung orang-orang yang terasing. Siapa yang terasing? Alladzina yasluhun hina yafsudun nas. Mereka yang menjalankan kesalehan ketika orang lain, ketika manusia menjalankan kerusakan. Siapa yang menjalankan kesalehan? Jelas, yang menjalankan kesalehan adalah anak-anak yang belajar di pondok. Karena kalau di pondok ini pergaulan dijaga, ibadah dijaga, akhlak dijaga, akidah dijaga, kesehatan dijaga. Ini pondok. Kalau di luar pondok, ibadah nggak dijaga, akhlak nggak dijaga, pergaulan nggak dijaga, akidah nggak dijaga, semuanya nggak dijaga. Jadi beruntung kita ada di pondok. Dan orang belajar di pondok ini jangan berkecil hati saudara. Mengapa? Orang ini kalau belajar di pondok menjadi apa saja itu pantas. Bisa jadi apa saja belajar di pondok. Jadi orang kaya bisa, jadi orang biasa-biasa bisa, jadi ustadz ya memang dari pondok ustadz itu, jadi penceramah bisa, jadi apa lagi, jadi kiai ya memang cuma dari pondok kiai itu, jadi presiden kita punya wapres orang pondokan, ma'ruf ya. Jadi presiden, dulu presiden kita pernah orang pondok, Gus Dur. Apalagi cuma bupati, gubernur, apalagi kepala desa, apalagi RT. Yang penting orang belajar di pondok itu rajin. Kunci belajar di pondok yang pertama itu rajin belajar. Insya Allah kalau orang itu rajin nanti jadi orang sukses. Rajin itu artinya apa? Kalau orang Cina ini punya pepatah, waktu adalah uang. Makanya Cina ini siang malam kerja, pikirannya uang terus. Tapi kalau anak pondok beda. Apa? Waktu adalah ilmu. Jadi ilmu terus yang dipikirkan. Gimana pelajaran biar hafal? Pelajaran biar hafal. Jadi ilmu terus yang dipikirkan. Ini yang pertama, harus rajin belajar. Yang kedua, selain rajin belajar, anak pondok ini harus punya cita-cita yang tinggi. Punya visi misi dalam kehidupan. Apa cita-cita tinggi? Besok setelah dewasa ingin jadi apa? Dari sekarang dipikirkan. Misalnya jadi ulama, jadi ustadz, jadi pengusaha,
Ya bisa jadi menteri, jadi presiden, nggak apa-apa. Yang penting niatnya baik, tujuannya baik, yaitu untuk menegakkan agama Allah. Nggak apa-apa. Yang penting dari sekarang punya cita-cita. Mengapa begitu? Di dalam kitab-kitab adab, dalam peradaban Islam ini ada namanya kitab-kitab adab ya, atau semacam akhlak. Ada beberapa kitab, diantaranya Al-Iqdul Farid karangan Imam Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi, atau Uyunul Akhbar karangan Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, atau ada kitab Bahjatul Majalis karangan Ibnu Abdil Bar An-Namiri Al-Qurtubi. Nah, di kitab-kitab itu di bagian awal disebutkan tentang cita-cita. Mengapa cita-cita? Karena masa depan orang itu tergantung cita-citanya. Nah, yang ditulis di situ di bagian awal itu kisah cita-cita. Ceritanya begini. Pada masa sahabat dulu, masa sahabat ya, artinya setelah Rasulullah wafat, ada 4 remaja duduk-duduk di depan Ka'bah. Yang 3 orang ini kakak beradik, yang 1 orang teman akrab mereka. Nah, ketika 4 remaja ini duduk-duduk, tiba-tiba salah seorang dari 4 ini ada yang nyeletuk, ada yang bilang, liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba utarakan apa cita-cita masing-masing kita. Kita ini nanti kalau dewasa ingin jadi apa? Akhirnya apa? Saudara tertua dari 3 bersaudara, Abdullah bin Zubair bilang, saya ingin menjadi khalifah. Kalau sekarang presiden, ingin menjadi khalifah yang menguasai Hijaz, Makkah, Madinah, dan Irak, negara Islam bagian timur. Ini kata Abdullah. Begitu Abdullah berkata begitu, teman akrabnya yang di situ namanya Abdul Malik bin Marwan. Kata Abdul Malik, kalau saya ingin menjadi khalifah, menguasai seluruh negara Islam, harus saya kuasai. Setelah Abdul Malik begitu, akhirnya apa? Adiknya Abdullah namanya Urwah. Urwah ingin jadi apa? Kata Urwah bin Zubair, saya ingin menjadi ulama besar, jadi kiai. Para santri, para penuntut ilmu nanti cari-cari saya. Ini kata Urwah. Lalu adiknya Abdullah yang satunya, Mus'ab bin Zubair. Mus'ab ingin jadi apa? Kata Mus'ab, cita-cita saya ada 2. Apa? Yang pertama, saya ingin menjadi gubernur di Irak. Saya gak perlu jadi khalifah, cukup jadi gubernur. Ini cita-cita yang pertama. Yang kedua, saya ingin berpoligami. Apa poligami itu? Istri lebih dari 1. Ditanya oleh kawannya, wah, masih anak-anak ingin poligami, sudah ada yang ditaksir? Ada, katanya. Siapa? Yang pertama, saya ingin mempersunting Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Saya ingin dapat itu. Satunya lagi siapa? Satunya, saya ingin memperistri Aisyah binti Tolhah bin Ubaidillah. Aisyah ini terkenal wanita yang sangat cantik dan cerdas. Perempuan ini kalau cuma cerdas, gak cantik, ada yang suka. Kalau cantik aja gak cerdas, yang suka banyak. Tapi kalau cerdas dan cantik, semua laki-laki sepakat. Gak ada yang beda pendapat. Ini cita-cita. Kemudian waktu berjalan, kan keinginan kan. Waktu berjalan. Kalau sinetron itu 10 tahun kemudian. Ini bukan 10 tahun saudara, mungkin 30 tahun. Tahun 65 Hijriah,
Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Yazid ini menulis surat wasiat bahwa yang akan melanjutkan kekhilafahan adalah putra mahkota anaknya sendiri yang bernama Muawiyah bin Yazid. Begitu Yazid meninggal, maka para petinggi kerajaan dikumpulkan, lalu diambil baiat, menyatakan baiat kepada yang ada di dalam surat wasiat itu, putra mahkota Muawiyah bin Yazid jadi khalifah. Akhirnya Muawiyah bin Yazid jadi khalifah. Ternyata setelah Muawiyah bin Yazid ini jadi khalifah, beliau gak berani, gak sanggup. Akhirnya apa? Mengundurkan diri. Kata beliau, saya gak siap jadi khalifah, saya gak mampu. Saya letakkan jabatan, mengundurkan diri. Dapat kira-kira 2 bulan, beliau meninggal dunia. Dan setelah Muawiyah bin Yazid ini meninggal dunia, dunia Islam ini vakum, gak punya pemimpin tertinggi. Akhirnya apa? Di tengah situasi vakum itu, Abdullah bin Zubair melalui orang-orangnya, tim suksesnya tampil menjadi khalifah. Akhirnya penduduk Hijaz, Mekah, Madinah dan Irak semuanya menyatakan baiat sesuai cita-citanya. Jadi khalifah menguasai Mekah, Madinah dan Irak. Nah, lalu tinggal negara Islam bagian barat, Syam dan Mesir. Syam ini meliputi Syria, Yordania, Lebanon, Palestina dan Mesir. Waktu itu di bawah kendali Bani Umayyah yang dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam. Marwan ini ngirim utusan kepada khalifah yang baru, mau baiat, kami mau gabung sama khalifah. Ternyata bagaimana? Abdullah bin Zubair menolak. Kata beliau, la u'tihim illa saif. Bani Umayyah penduduk Syam perang dengan saya, jangan baiat. Mengapa begitu? 40 tahun sebelumnya, ya, 30 tahun sebelumnya, Marwan ini membunuh ayahnya Abdullah, Sayyidina Zubair bin Awam, pada waktu perang Jamal. Karena Marwan ini yang membunuh Sayyidina Zubair, maka bagaimana? Abdullah bin Zubair masih ingat, itu yang membunuh ayah saya, harus perang. Akhirnya perang antara pasukan Abdullah bin Zubair dengan penduduk Syam yang dipimpin oleh Marwan, sampai akhirnya Marwan meninggal. Setelah Marwan meninggal, peperangan dilanjutkan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, teman akrabnya Abdullah ketika masih kecil. Akhirnya perang berjalan selama 8 tahun. Nah, lama-lama di tengah peperangan belum selesai, suatu ketika Abdullah bin Zubair ini bermimpi. Beliau mimpi bergulat dengan Abdul Malik bin Marwan. Lalu Abdul Malik ini dia banting ke tanah sehingga terkapar. Setelah terkapar, kedua tangan dan kedua kakinya dia paku ke tanah, dia pancung dipaku ke tanah. Setelah memancung ya, memaku dua tangan dua kakinya, bangun dia. Setelah bangun terkejut, kok mimpi gini? Mimpi bertengkar dan memang perang, anak buahnya perang ini. Anak buahnya Abdullah dengan anak buahnya Abdul Malik perang. Saya kok mimpi gini? Tapi apa tafsirannya? Pada waktu itu di Irak ya, ada ulama ahli tafsir mimpi, namanya Imam Ibnu Sirin. Nama aslinya Muhammad bin Sirin. Akhirnya apa? Abdullah bin Zubair ini menyuruh ajudannya, kamu berangkat ke Irak, temui Imam Ibnu Sirin, tanyakan, ada orang bermimpi bergulat, lalu musuhnya ia banting ke tanah. Setelah musuhnya itu terkapar, kedua tangan, kedua kakinya dia paku ke tanah. Tanyakan, apa tafsiran mimpi itu? Tapi jangan bilang-bilang kalau yang bermimpi saya. Siap Tuan. Akhirnya berangkat dia, budaknya ini pembantunya. Setelah berjumpa dengan Kiai Ibnu Sirin ditanya, ada apa? Kiai, ada orang bermimpi
bertengkar. Lalu musuhnya dia banting ke tanah. Setelah terkapar, kedua tangan dan kedua kakinya dia pancung ke tanah. Itu tafsirannya apa, Kiai? Tafsiran mimpinya. Siapa yang bermimpi? Yang bermimpi majikan saya, Kiai. Majikan kamu siapa? Maaf, Kiai, kata beliau namanya minta agar dirahasiakan. Kata Ibnu Sirin, kalau begitu tafsirannya saya rahasiakan. Tapi saya tahu siapa yang bermimpi itu. Siapa, Kiai? Ini yang bermimpi kalau bukan Abdullah bin Zubair pasti Abdul Malik bin Marwan. Karena yang pantas bermimpi seperti itu sekarang cuma 2 orang itu. Jadi memang ada ya, ahli tafsir mimpi itu ada yang begitu. Dulu di Pasuruan, saya lupa namanya, ada kiai ahli tafsir mimpi. Kalau ada orang bermimpi, mimpinya belum selesai lalu bangun, itu beliau bisa menceritakan kelanjutannya. Coba kamu gak bangun, mimpi seterusnya begini, kata. Ahli memang. Dan kiai-kiai kalau punya mimpi ke beliau memang ahli tafsir mimpi. Nah, akhirnya ajudan ini pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, cerita sama majikannya Abdullah bin Zubair. Gimana kata Ibnu Sirin? Kata beliau, karena nama Tuhan dirahasiakan, maka tafsirannya dirahasiakan. Ya dah, kamu balik lagi, sampaikan yang bermimpi saya. Akhirnya balik lagi nih ke Irak. Sampai di sana, gimana? Iya Kiai, siapa yang bermimpi? Majikan saya Abdullah bin Zubair. Lah, dia kan katanya. Terus gimana Kiai? Tafsirannya berarti dalam perang ini majikan kamu akan kalah perang. Kok gitu Kiai? Orang mimpi bertengkar, yang menang di alam mimpi kalah di alam nyata. Yang kalah di alam mimpi menang di alam nyata. Allah itu maha adil. Jadi kalau di dalam mimpinya menang, di alam nyatanya kalah. Sama-sama menang, cuma satunya menang di alam mimpi, satunya menang di alamnya. Kadang-kadang anak laki-laki begitu, mimpi. Wah, berarti itu di alam mimpi dapatnya, alam nyata gak dapat itu. Nah, akhirnya apa? Lalu yang 2 tangan, kedua kakinya dipaku ke tanah bagaimana? Kata Ibnu Sirin, keempat anaknya Abdul Malik bin Marwan nanti menjadi khalifah semua. Bapaknya jadi khalifah, keempat anaknya jadi juga. Nah, setelah mimpi disampaikan kepada Abdullah bin Zubair, gak lama kemudian Abdullah bin Zubair kalah perang. Abdul Malik menang. Setelah Abdul Malik bin Marwan menjadi pemenang, seluruh negara Islam menyatakan baiat, sumpah setia, tunduk patuh pada beliau sesuai dengan cita-cita. Memang cita-citanya dulu begitu. Lalu adiknya Abdullah yang bernama Urwah. Urwah ini sejak masih remaja rajin belajar. Rajin sekali, orangnya khusyuk. Senang baca Quran, senang ibadah. Orangnya khusyuk. Akhirnya apa? Beliau masih remaja, usianya belum 20 tahun, sudah menjadi salah satu ulama terkemuka di kota Madinah, yang disebut dengan fuqaha sab'ah, ahli fikih yang 7 di Madinah. Masih muda orangnya, tapi sudah alim karena rajin memang. Ini Urwah. Lalu abangnya, adiknya Abdullah satunya, Mus'ab. Mus'ab ini cita-citanya 2. Pertama, ingin menjadi gubernur di Irak. Begitu kakaknya menjadi khalifah, Mus'ab dipanggil. Mus'ab, ya kak, kamu berangkat ke Irak. Ini SK-nya, kamu jadi gubernur di Irak. Karena kakaknya yang jadi khalifah. Kemudian Mus'ab ini ngelamar Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain. Diterima. Mengapa? Mus'ab ini keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair ini ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Kakaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi masih sepupu misan dengan Rasulullah SAW.
Lalu ibunya Mus'ab ini, ibunya bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Karena jalur ayah ibu memang bangsawan papan atas, ngelamar Syarifah Sukainah, langsung ahlan wa sahlan. Dan orangnya ganteng memang Mus'ab. Setelah itu ngelamar Aisyah binti Thalhah yang terkenal cantik dan cerdas. Jadi istri nomor 2 diterima. Mengapa? Karena yang ngelamar orang ganteng. Orang ganteng itu ngelamar, walaupun jadi nomor 2, nomor 3 gak boleh ditolak, harus diterima. Makanya kalau istrinya masih 1 berarti kurang ganteng. Tak bisa agak nyenggung Gus-Gus di depan, yang di luar. Jadi artinya apa? Kembali kepada yang tadi. Artinya cita-cita itu penting, saudara. Orang itu tergantung cita-citanya. Makanya saudara ada di pondok punya cita-cita apa saja. Kalau cita-citanya sudah tinggi, ya jangan santai. Masa ingin jadi ulama besar tidur terus? Ya janganlah, harus rajin belajar. Di pondok itu rajin belajar, kemudian rajin beribadah, dikasih kopi. Ya apa lanjut Pak? Enggak, ceramah kasih kopi. Ya dah lanjut aja. Rajin belajar. Karena para ulama yang sukses dari dulu yang rajin belajar itu. Dan cita-citanya tinggi. Kalau orang ini gak punya cita-cita, biasanya biasa-biasa aja. Tapi kalau orang cita-citanya tinggi, biasanya berhasil. Paling gak di bawah dari yang diinginkan. Kadang-kadang melebihi dari apa yang diimpikan. Amin Allahumma amin. Kadang-kadang seperti itu. Dan orang belajar di pondok itu pantas jadi apa saja. Jadi ulama, jadi ustadz, penceramah, ya biasa lah anak pondok. Jangankan jadi itu, apalagi cuma jadi presiden, jadi bupati, nggak usah mondok bisa. Yang penting punya cita-cita. Yang penting rajin. Itu belajar di pondok. Dulu ketika Kesultanan Utsmani, Kesultanan Turki, dipimpin oleh Sultan Murad Khan. Putra mahkotanya bernama Muhammad. Muhammad ini dimasukkan ke pondok. Pondoknya, pengasuhnya namanya Syekh Aqo Syamsuddin Mursyid Thariqah waktu itu, Naqsyabandiyah. Namanya anaknya raja. Kalau anaknya raja ini kan harus rajin latihan ketangkasan, pacuan kuda, main pedang, memanah. Mengapa? Karena calon panglima perang. Dulu itu raja itu sekaligus panglima perang kalau dulu. Ternyata Muhammad ini dia rajinnya hafal Quran, hafal nahwu, baca kitab, tafsir. Dia rajin belajar ilmu agama. Lama-lama karena anaknya rajin belajar ilmu agama, ayahnya risau. Sultan Murad ini galau. Loh, anak saya ini kok rajin belajar, ini calon raja. Mestinya akan rajin olahraga, rajin ketangkasan. Akhirnya ayahnya ini suan pada gurunya, Syekh Aqo Syamsuddin. Guru, apa? Saya mau nanya tentang anak saya. Kenapa? Anak saya ini kok rajin belajar, guru. Gak suka latihan ketangkasan, gak suka memanah, main tombak, main pedang. Kenapa? Kan calon pengganti saya. Kata gurunya, kamu jangan khawatir. Orang yang rajin belajar ilmu agama pantas menjadi apa saja. Karena selain ilmu agama itu lebih rendah, lebih gampang. Ilmu agama paling berat, paling tinggi. Lama-lama akhirnya menerima. Lama-lama setelah anaknya berusia 15 tahun. Kira-kira Muhammad ini usia 15 tahun, Sultan Murad ini mengeluarkan dekret. Apa dekretnya? Beliau menyatakan mengundurkan diri sebagai sultan dan kerajaan diserahkan kepada putranya Muhammad yang masih berusia 15 tahun. Karena ayah ini mau melakukan uzlah ke hutan, ingin beribadah kepada Allah. Pergi ke hutan.
anaknya jadi sultan. Berhubung sultan yang baru ini masih anak-anak, usia 15 tahun. Sultan yang baru ini gak suka ngurus kerajaan. Sukanya apa? Tiap hari sampai di istana, masuk istana sebentar, pengawalnya diajak ke hutan berburu. Cuma bersenang-senang tiap hari ke hutan. Lama bertahun-tahun. Kerajaannya gak diurus, pembantu-pembantunya yang ngurus. Lama-lama negara-negara kafir di Eropa, di barat mendengar kalau negara Islam dipimpin oleh raja yang masih anak-anak dan tidak mengurus kerajaannya. Tiap hari main-main ke hutan. Akhirnya Paus yang berkedudukan di Vatikan, ya, di Itali, Paus ini memprovokasi raja-raja Eropa. Raja-raja Eropa dan Romawi agar mengumpulkan puluhan ribu tentara menyerbu negara Islam. Kesempatan, rajanya gak urus kerajaannya. Sudah, raja-raja Eropa ini mengumpulkan ribuan tentara akan menyerbu negara Islam. Akhirnya intelijen Islam dengar kalau Eropa mau menyerbu. Akhirnya intel kerajaan ini lapor pada Sultan Muhammad. Sultan, iya, ini sekarang ini negara-negara Eropa, raja-raja Eropa mengumpulkan puluhan ribu tentara akan menyerang kerajaan Islam. Ini gimana Sultan? Kita harus persiapan. Langsung bingung dia, terkejut. Waduh, ini nggak pengalaman perang katanya. Bingung. Ingat loh, bapak saya kan masih ada. Akhirnya apa? Kirim surat sama bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sultan Muhammad kepada Sultan Murad. Ayah, sekarang ini negara Islam dalam keadaan genting. Raja-raja Eropa mengumpulkan ribuan tentara akan menyerbu kerajaan Islam. Nah, kalau memang ayahanda merasa sebagai raja, ayah pulang, pimpin kerajaannya menghadapi mereka. Tapi kalau ayahanda merasa bahwa saya sebagai raja, sebagai sultan, maka saya sebagai sultan perintahkan ayahanda agar pulang ke sini untuk memimpin kerajaan. Tertanda Sultan Muhammad. Anaknya rajin waktu di pondok, jadi pandai retorika, narasinya pandai memang. Suratan tuh pandai karena rajin di pondok. Akhirnya pulang ayahnya. Pulang. Sampai di istana, rajanya gak ada. Ditanya sama penjaga istana, mana sultannya? Biasa tuan, tiap hari ke hutan, main-main. Sore hari Sultan Muhammad datang, melihat ayahnya duduk di singgasana. Beliau berjalan dari jauh sambil berlutut, jalan pakai lutut. Minta maaf ayah, saya masih anak-anak katanya. Saya menghabiskan masa remaja saya. Ya dah apa-apa. Akhirnya ayahnya ini menyiapkan tentara untuk perang. Ayahnya memang ahli strategi perang. Ahli strategi. Akhirnya perang. Setelah perang dengan orang Kristen Eropa, umat Islam diberi kemenangan luar biasa oleh Allah. Pasukan Eropa hancur porak-poranda. Selesai perang, Sultan Murad ini bersama putranya Sultan Muhammad, anaknya, mengontrol tentara-tentaranya yang terluka, yang mati. Ada pasukan Kristen masih hidup, dia pegang belati, pura-pura mati. Begitu Sultan Murad lewat di depannya, bangun, langsung menusuk beliau. Akhirnya Sultan Murad gugur waktu itu. Nah, setelah Sultan Muhammad ini melihat ayahnya sendiri gugur di depannya, bangkit semangatnya untuk memerangi negara-negara kafir. Akhirnya semangat beliau. Akhirnya apa? Setelah itu beliau ini merencanakan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel ini sekarang negara Turki. Itu dulu negara Romawi Timur, negara Kristen. Pusat Kristen dulu. Ketika masih kecil, ya, masih kecil, oleh ayahnya Sultan Murad, Sultan Muhammad ini diajak mengelilingi benteng. Karena Konstantinopel ini bentengnya tinggi, gak bisa ditembus. Mengelilingi lautan. Dan di bawah itu banyak ranjau-ranjau, perahu gak bisa ke sana.
Tapi sejak kecil ayahnya bilang sama dia, "Nak, iya ayah, itu harus kamu taklukkan itu. Itu musuh kamu." Siap katanya. Memang sejak kecil ini dididik oleh ayahnya untuk menguasai itu. Setelah beliau berusia 22 tahun, sudah dewasa, sudah menjadi raja muda ya, 22 tahun. Setelah 22 tahun melakukan persiapan akan menaklukkan Konstantinopel. Mengumpulkan persenjataan, pasukan yang lengkap. Persiapannya kira-kira 6 bulan. Akhirnya apa? Setelah melalui 6 bulan, gurunya diajak waktu itu, Syekh Aqo Syamsuddin. Dan gurunya bilang, nanti Konstantinopel ditaklukkan hari Selasa tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian. Ditaklukkan katanya. Akhirnya dikepung, Konstantinopel dikepung oleh orang Islam. Nah, pada hari yang ditentukan oleh gurunya menjelang jam penaklukan itu, karena benteng sulit ditembus, Sultan Muhammad sowan pada gurunya di dalam tenda. "Gimana guru? Ini belum takluk." Gurunya bersujud kepada Allah. Begitu gurunya bersujud, berdoa, menangis kepada Allah, tiba-tiba umat Islam ini menerobos benteng Konstantinopel. Sudah ditaklukkan itu. Itu ibu kota Romawi Timur dulu. Kalau sekarang mungkin Amerika Serikat. Romawi Timur. Setelah Konstantinopel ini ditaklukkan, maka bagaimana? Sultan Muhammad oleh para ulama diberi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad sang penakluk. Mengapa? Sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berjanji, "Latuftahannal Qustantiniyah, fala ni'mal jaishu jaishuha, wala ni'mal amiru dzalikal jaish." Sungguh Konstantinopel nanti benar-benar akan ditaklukkan oleh umatku. Maka sebaik pasukan adalah pasukan penakluk itu, dan sebaik panglima adalah panglima pasukan itu. Nah, karena Rasulullah pernah menjanjikan, maka sejak masa sahabat Konstantinopel ini diserang terus, tapi gak pernah takluk. Pada masa Yazid bin Muawiyah kirim tentara kandas. Lalu pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan kirim tentara, kalah lagi, kalah terus. Baru pada masa Sultan Muhammad beliau sendiri yang menaklukkan. Beliau mendapat gelar Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah Konstantinopel ini gugur, akhirnya apa yang terjadi? Semua raja-raja dunia, Kaisar Rusia mengirimkan utusan dan putrinya menyatakan damai. Putrinya sebagai hadiah kepada Sultan Muhammad. Lalu raja-raja Eropa yang belum ditaklukkan itu kirim putrinya juga, dihadiahkan kepada Sultan Muhammad. Dapat putri raja-raja karena sudah menang. Sudah menang ini banyak istrinya, saudara. Kalau masih satu berarti belum menang. Nah, ini artinya apa? Kembali kepada yang tadi ya. Ini Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata para ulama, penaklukan Konstantinopel ini menjadi dalil kebenaran Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena sabda Rasulullah SAW, pasukan yang menaklukkan pasukan terbaik. Panglima yang menaklukkan panglima terbaik. Mereka akidahnya sama dengan kita. Berarti kita ini golongan terbaik. Ini golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini termasuk dalil Ahlus Sunnah. Mereka suka maulid Nabi, pengikut torekot, kemudian juga ya pokoknya aswajatulen lah, akidahnya sama dengan kita. Akidahnya pakai wujud kidam sama dengan itu. Ini termasuk kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah memang. Penaklukan Konstantinopel ini. Dan Sultan Muhammad ini memang ahli strategi perang. Dan beliau ini kalau punya rencana gak bicara sama siapapun. Gak bicara. Beliau ini meninggalnya waktu bersama tentaranya berangkat perang. Di perjalanan ada orang Yahudi jadi dokter pribadinya. Kayaknya orang ini penyusup.
beliau ini kayaknya diracun oleh dokternya itu. Di perjalanan ditanya, "Tuan, kita ini mau perang kemana?" "Jangan tanya, ayo ikutlah," katanya. Beliau gak bilang kalau mau menyerang suatu negara, gak bilang pada siapa-siapa. Mengapa? Biar yang diserang gak siap-siap, gampang ditaklukkan. Kalau ditanya, jawaban beliau apa? "Coba rambut di kulit saya ini ada yang tahu, saya mau kemana, saya bakar," katanya. Gak boleh tahu rencana saya. Di perjalanan belum perang meninggal dunia beliau. Akhirnya gak jadi perang. Cuma kata para ulama, diperkirakan waktu itu beliau akan menaklukkan Wina waktu itu. Karena kayaknya arahnya ke sana. Cuma gak bilang-bilang. Tapi belum tentu juga ke sana. Karena beliau gak bilang-bilang sampai wafat itu. Dan beliau ketika wafat masih muda. Masih umur 50-an. Gak lama. Tapi lama ya. Karena beliau jadi khalifah. Jadi sultan kan umur 15. 15 ke 50 nih berarti berapa tahun itu? 35. Lumayan lah. Berapa periode kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia ya 7 periode kan ya. Cuma kalau di negeri kita cukup 2 periode. Gak perlu lama-lama lah. Ya, mudah-mudahan ke depan kita punya pemimpin yang soleh. Amin Allah. Makanya anak-anak pondok ini perlu cita-cita yang tinggi. Karena kalau nanti presidennya santri, wapresnya santri, panglimanya, menterinya santri semua, aman negara kita ini. Amin Allahumma. Amin. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi anak soleh semuanya. Dimudahkan semua urusannya. Jadi orang yang sukses dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin Allahumma. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-bid'ah wad dhalalah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal ma'asi wad dhair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil huquq alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.